Perkenalkan, nama saya Foni Nena Bahan dengan nomor induk mahasiswa 1901060029. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai dengan aldehid. Nah, terkait dengan aldehid ini yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama rumus struktur dan rumus umum dari aldehid. Yang kedua, gugus fungsi aldehid. Yang ketiga, tata nama senyawa aldehid. Yang keempat, reaksi-reaksi dari aldehid. Dan yang terakhir yaitu manfaat serta aplikasi dari aldehid. Nah, aldehid ini sering dikenal dengan alkana, di mana aldehid ini merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki rumus umum yaitu CnH2nO dan rumus strukturnya yaitu RCOH serta gugus fungsi dari aldehid yaitu COH. Nah, untuk penamaan aldehid sama dengan senyawa turunan alkana lainnya, di mana aldehid ini untuk penamaannya dapat berdasarkan yupak dan juga secara trivial. Nah, untuk penamaan aldehid secara yupak sama seperti penamaan pada alkana, di mana tahap-tahapan penamaan aldehid secara yupak yaitu yang pertama, menentukan rantai induk atau rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Yang kedua itu, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Nah, contohnya seperti pada tabel berikut. Jika rantai induknya hanya terdiri dari satu atom C, maka nama rantai induk alkanal tersebut yaitu metanal. Jika terdiri dari 2 atom C, maka nama rantai induk alkanal atau aldehid tersebut yaitu etanal dan seterusnya. Nah, tahap yang berikutnya yaitu penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COH. Hal ini disebabkan karena gugus fungsi aldehid pasti terletak paling ujung dan atom karbon pada gugus fungsinya selalu mendapat nomor 1. Nah, tahap yang berikut yaitu penamaan cabang alkil. Nah, aturan penamaan cabang alkil ini masih sama dengan penamaan alkil pada senyawa alkana lainnya seperti terdapat pada tabel berikut ini. Jika cabang alkilnya CH3 maka diberi nama metil. Jika cabang alkilnya C2H5 maka nama gugus alkilnya yaitu etil. Nah, kemudian apabila terdapat cabang yang sama atau berjumlah lebih dari 1, maka nama cabang yang harus diberi awalan seperti pada tabel. Jika cabang alkil yang sama berjumlah 2, maka nama awalannya di. Jika nama cabang yang sama berjumlah 3, maka diberi awalan tri. Nah, tahap yang berikutnya yaitu penamaan senyawa dilakukan dengan urutan, yaitu nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, kemudian diikuti dengan nama cabang alkil, dan yang terakhir yaitu nama rantai induk. Tata nama senyawa aldehid yang berikut yaitu secara trivial. Nah, menurut sistem trivial, nama aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi aldehid. Contohnya formaldehid, acetaldehid, propionaldehid, serta benzaldehid. Yang berikut yaitu reaksi-reaksi aldehid. Reaksi-reaksi aldehid ini terdiri dari reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat, di mana reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Oksidator yang digunakan yaitu pereaksi Fehling, pereaksi Tochlen, dan KMNO4. Nah, dari oksidator-oksidator tersebut yang sering digunakan yaitu pereaksi Fehling dan juga pereaksi Tochlen. Nah, untuk oksidator dengan pereaksi Fehling atau dengan rumus molekulnya yaitu CuO, reaksi umumnya yaitu aldehid atau dengan rumus strukturnya RCOH ditambah dengan
2CuO atau bereaksi Fehling akan menghasilkan asam karboksilat dengan rumus strukturnya yaitu RCOOH tambah dengan tembaga oksida dengan rumus molekulnya yaitu Cu2O. Nah, tembaga oksida yang dihasilkan ini berupa endapan merah bata. Kemudian untuk oksidator dengan reaksi Tollens atau rumus molekul Ag2O, reaksi umumnya yaitu aldehid atau dengan rumus strukturnya RCOH ditambah dengan Fehling atau rumus molekul Ag2O akan menghasilkan asam karboksilat dengan rumus struktur RCOOH tambah dengan 2Ag atau berupa endapan perak. Reaksi aldehid yang berikutnya yaitu reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi aldehid ini akan menghasilkan alkohol primer. Reduktor yang digunakan yaitu H2O. Nah, reaksi umum dari reaksi reduksi ini yaitu aldehid atau dengan rumus strukturnya RCOH akan menghasilkan alkohol primer dengan rumus strukturnya atau rumus umumnya yaitu RCH2OH. Contohnya yaitu asetaldehid akan menghasilkan etanol. Yang berikutnya yaitu manfaat dan kegunaan dari aldehid. Nah, aldehid ini memiliki beberapa manfaat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, larutan formaldehida 37% dalam air atau yang sering dikenal dengan formalin digunakan untuk mengawetkan spesimen biologi dalam laboratorium atau museum karena dapat membunuh germs atau desinfektan. Yang kedua, formaldehida untuk membuat plastik termoset, damar buatan, serta insektida dan germisida. Dan yang terakhir yaitu etanol atau asetaldehida sebagai bahan untuk karet atau damar buatan. Sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya terkait dengan materi aldehid. Sekian dan terima kasih.